We don't have much time. You're freaking us out. Film dimulai dengan sebuah narasi tentang bumi tercinta ini yang sedang dilanda krisis ekologi berupa kelangkaan pangan, air, dan sumber daya alam. Alhasil, semua perbatasan negara ditutup dan selama 1 tahun dari sekarang akan terjadi proses pengurangan populasi manusia, entah bagaimanapun caranya. Beralih ke petugas yang bernama Bob yang sedang mengevakuasi jenazah dan memberi si Yuli amplop berisi uang. Dan karena sudah sukses menjadi janda, Yuli berencana membuka hatinya lagi. Beralih ke seorang pria tua yang bernama Charles yang bersedia mengikuti arahan Sekjen PBB tentang pengurangan populasi manusia karena program ini sudah berjalan di seluruh dunia. Di sisi lain, karena apa yang Jared katakan di depan media tentang setuju dengan agenda pengurangan populasi manusia, membuat istri dan anak Jared tidak mau bertemu dia lagi. Diceritakan Charles menikah dengan sosok Dawn Kim dan dari pernikahan itu lahir 3 anak yang bernama Jared, Rachel, dan Ashley. Sementara Noah adalah anak angkat mereka. Dan sekarang Charles berharap mereka semua berkumpul di dalam rumah. Namun harusnya cucu Charles yang bernama Mia tidak seharusnya ikut. This was an adults only evening. She shouldn't be here. Is Noah coming tonight or something? Hi. Setelah mereka semua berkumpul, Kim menghidangkan makanan yang sangat lezat dan Charles belum mengatakan alasan kenapa semuanya tiba-tiba dikumpulkan. Positive thinking dong, mungkin akan mendapat warisan. Rachel penasaran dan merasa aneh karena undangan ini dilarang membawa orang lain. Dan ternyata Charles memutuskan mengikuti pendaftaran eutanasia, yaitu adalah program pemerintah untuk mengurangi populasi manusia. Lalu apa yang akan Charles lakukan? Fucking watch your mouth. Say we deserve. I'm sorry. Charles yang sadar apa yang sedang terjadi di bumi karena mantan tentara tentu bersedia membantu pemerintah. Namun Jared tidak setuju. Kata Jared, orang kaya seperti kita dilarang mati dulu. Sebaiknya pemerintah itu membasmi orang miskin saja. Kali ini Kim mendukung Charles, di mana sebagai tokoh masyarakat sudah sepantasnya memberikan contoh yang baik dan eutanasia adalah yang terbaik untuk bumi. Ashley merasa bahwa sang ayah kecewa dengan semua anaknya yang faktanya sampai sekarang masih hidup belangsak, dan partisipasi ayah di eutanasia adalah untuk menutupi aibnya yang gagal sebagai kepala keluarga. Epitome of self-sacrifice. And more time with us and Noah, stop! Put that down. Noah mulai mengamuk. Udah tua bukannya memperbanyak zikir malah ikut-ikutan gemblung kayak pemerintah. Namun sang ibu mencoba menenangkan dengan mengatakan bahwa hidangan penutup akan disajikan. I will come and get you when it's ready. Beralih ke sebuah berita, tepatnya di pekan 39 program eutanasia, di mana pasangan yang bernama Louis dan Rosa ikut berpartisipasi dan hadiah uang itu ditujukan untuk anaknya Ignacio dan Maria yang baru saja menikah. Noah merasa bahwa apa yang ditampilkan pemerintah di media adalah hoaks dan tentang jumlah pendaftar adalah wujud manipulasi pemerintah demi kesuksesan program eutanasia ini. Information should be held accountable. So what's his name? Why would the government lie about that? First off, those people are paid. Jared mulai menyinggung Noah tentang pertemuannya dengan para pecandu narkoboy karena Jared
juga seorang pecandu. Namun Ashley membantah itu dan Jared ternyata hanya bertemu Grace kekasihnya. The Oakwood Mall. I worked there too. Charles yang berniat membantu Kim memasak justru menemukan secari kertas bahwa Kim telah pergi, dan faktanya Charles telah mendaftar ikut eutanasia tanpa persetujuan anaknya. Keadaan makin genting manakala Bob si petugas eutanasia sudah berkunjung, yang minimal satu di antara mereka harus mati. To do the procedures in the driveway. Circling back, may I come in? Hello, I'm Bob. Faktanya Charles dan Kim justru berniat mengorbankan diri demi suksesnya program ini, sekaligus berpamitan kepada mereka. Lantas dengan kepergian Kim sekarang, siapa yang harus berkorban? Charles mencoba negosiasi dengan sosok Bob bahwa kembali lagi ke sini setelah Kim pulang. Namun sebelum Bob pergi, dia berharap Charles mau tanda tangan ke berkas kegagalan eutanasia hari ini. You as one of the greats. What is this? I'm not signing this. Namun entah kenapa Charles tidak bersedia tanda tangan dan memilih mati setelah sebelumnya disuntik anestesi. Namun karena yang terdaftar adalah 2 orang, satu di antara anak Charles yang tersisa harus ada yang bersedia menyusul dirinya. Which one of you is going to take Dawn's place? My job, just like you. Now give us a girl. Berhubung mereka semua menolak, Bob mengancam mereka dengan membawa Mia dan memberi kesempatan berpikir siapa yang akan menggantikan sosok Kim yang sekarang entah ada di mana. Bob menjelaskan bahwa kegagalan eutanasia berakibat dibekukan semua aset milik Charles dan Charles akan dicap pengkhianat negara. Atas dasar itulah Charles terpaksa mati karena terlanjur mendaftar. This is a mistake. The rules are the same for everybody. That's how I roll. Take some time. Think about your life. Sebagai dasar untuk memutuskan, Bob mencoba mengungkapkan catatan aib anak-anak Charles. Namun saat Bob akan membaca aib Rachel, Rachel justru membogem irung Bob. Daughter is being bullied because of me. Did for a string of bank robberies. Stand down, stand down. Bob tentu paham dengan konsekuensi pekerjaan yang dia lakukan dan memberi mereka waktu untuk berpikir, dan apabila mereka tidak bisa memutuskan, maka Boblah yang akan memilih satu di antara mereka. Dalam ruangan terpisah, semua anak-anak Charles sedang membaca aib masing-masing, dan satu sosok yang paling marah adalah Ashley. Jared yang hobi berselingkuh, bahkan meninggalkan anak dan istrinya, justru diselingkuhi selingkuhannya dengan banyak pria. Sementara anak Charles yang lain entah aib apa yang mereka lakukan. Sambil menunggu mereka memutuskan siapa yang akan menggantikan sosok Kim, Bob mencoba bermain kartu dengan sosok Mia, anak Rachel. Jared yang merasa Noah adalah anak pungut yang tidak berguna mencoba membujuknya untuk berkorban, karena setelah mendapatkan pendidikan terbaik, les piano terbaik, Noah justru menjadi seorang kriminal dan pecandu narkoboy. Her hand would be held fucking hard. Yes, it would! I came here tonight to apologize. A drain on this family for far too long. Namun Ashley justru berharap Jared yang berkorban karena hidup Jared sudah tidak dibutuhkan. Bahkan anak istri Jared sangat membenci dirinya. Noah mencoba membujuk mereka untuk bekerja sama karena sekarang dia sudah bertobat dan merasa hidupnya bisa berguna. Dan Noah juga yakin bahwa Charles tidak rela satu di antara mereka akan mati. Yang jelas Charles tidak tahu aturan main program eutanasia yang dibuat pemerintah. I see a future for myself.
get through this, but we have to stick together like dads signed to one another to support one another. So beralih ke kedipan lampu yang memberi tanda bahwa mereka sudah mengambil keputusan, dan faktanya mereka masih kebingungan. Bahkan setelah melalui jalur undian, mereka minta waktu tambahan. Figure something out. no decision yet. Rachel mengungkapkan sebuah fakta bahwa keluarga ini semuanya tidak harmonis dan mempunyai aib yang sangat fatal. Dan sampai di sini Noah telah menyiapkan sebuah pisau, entah apa yang akan dia lakukan. Bob needs a second body. It's not gonna be mine. Rachel mencoba membujuk Ashley menghabisi Noah dengan iming-iming hadiah melimpah sekaligus warisan sang ayah. Dan pada akhirnya Ashley yang mempunyai mimpi menjadi artis terbujuk oleh Rachel. Think of how much more of a nest egg you could have. Yeah. Noah already got his inheritance. Ashley yang merasa bahwa Noah anak pungut sudah mendapatkan warisan dan dibuktikan dengan sang ayah membayar sebesar $3 juta demi kebebasan Noah. Setelah siap dengan senjata masing-masing, mereka semua sepakat akan menyerahkan mayat Jared kepada sosok Bob dan berharap selain mendapatkan warisan, mereka juga mendapatkan hadiah. We're a fucking family. Fuck this. Di tengah aksi mendadak psikopat, Bob dan Mia justru asik mengobrol sambil menyambung kartu yang sudah dirobek. Lalu di saat Mia sedang buang air kecil, Bob mendapatkan kabar bahwa Kim sudah tertangkap dan Kim berharap bisa melakukan semua sesuai prosedur awal, yaitu suntik mati. Namun Bob justru menyuruh mereka untuk membawa Kim ke kantor pusat. I wiped myself on your hand towel. Di sisi lain, Noah masih bertahan dengan kondisi tubuh tertusuk dan mencoba melempar HP-nya keluar demi mendapatkan sinyal. Alhasil, pesan Noah kepada Grace sukses terkirim. Ya amplop, kita semua akan terkejut di mana faktanya semua yang sedang terjadi sekarang sudah direncanakan oleh sang ibu, bahwa Bob optimis semua anak Kim akan saling membunuh. Kembali ke Noah yang berhasil menemukan Ashley dan masih mempercayai Ashley walaupun sempat berkhianat. Ashley meminta maaf dan mereka sepakat mencari Jared dan Rachel bersama. I call my own. You and me against the world. Every little cheeks. Ya, lagi-lagi Ashley berkhianat. Tepat saat Noah fokus ke foto masa kecilnya, Rachel justru menusuk tangan Noah. Dan Noah yang sudah antisipasi ditusuk justru berhasil menusuk leher Rachel dengan sebuah garpu. Tell me I love her. Know yourself. Dan Jared yang sedang berhadapan dengan Noah mencoba membujuknya lagi. Namun tentu saja Noah sudah habis kepercayaan dengan siapapun sekarang. Got it, Jerry. Di saat Noah berhasil mengalahkan 2 orang dari arah belakang, Ashley berhasil memukul endas Noah. Sungguh ironis, dimana harusnya perlu 2 orang saja, nampaknya yang mati sekarang adalah 4 orang. Kembali ke Bob yang sedang curhat bahwa sang istri juga adalah korban dari program ini. Bob berharap bumi akan selamat dan akan ada generasi baru yang berkualitas dan menyelamatkan bumi. Luar biasa sekali, faktanya Rachel dan Jared masih hidup
Namun kini Rachel tersadar bahwa Noah sebenarnya tidak ingin ini terjadi dan terpaksa akan membunuh Noah demi memenuhi kuota. Tapi tiba-tiba tiba-tiba Grace, kekasih Noah, muncul. Grace datang karena pesan Noah yang sukses dikirim. Namun karena hendak meminta bantuan, mereka memutuskan menghabisi sosok Grace. They killed her, they fucking... Bob mencoba memberi waktu 15 menit lagi untuk memutuskan, karena mayat Grace bukan bagian dari keluarga Charles dan sebagai ganti harus satu di antara mereka. Namun semua semakin rumit manakala mereka kembali dan mendapati fakta bahwa Noah telah bebas dan entah ada di mana. Apalagi kalau Noah tahu kekasihnya telah tiada, pasti Noah akan mengamuk. Noah? Come on, Noah, we don't have much time. Not mad anymore. Noah, come on, you're freaking us out. Dan setelah Noah ditemukan, dia sudah membawa senjata. Tentu saja Noah memulai dengan menghabisi si pengkhianat, dan pertarungan mereka akan benar-benar serius. Melihat Ashley yang dalam bahaya membuat Rachel meneriaki nama sang ayah. Alhasil Noah berhenti dan membuat Rachel memutuskan dia yang akan disuntik mati. I'm ready, okay? No, it's gonna have the procedure. It should be me. Be your friend. You should do the procedure, it should be you. Namun karena tertusuk oleh Noah, Ashley sedang diobati dengan pertolongan pertama menutup luka dengan cara sendok yang sudah dipanaskan. Sampai di sini Noah berharap mereka semua tidak akan mati lagi. Lalu saat waktunya sudah habis, Bob mencoba masuk dan menemukan Ashley yang sudah tiada, dan sisanya memutuskan untuk menyerah. Namun tiba-tiba yang terjadi adalah Okay, well, I guess I owe you guys some money. Easy over it, you know? Actually, that was quite a performance. mereka berhasil melumpuhkan Bob and the team. Namun tiba-tiba Ashley terkapar, dan yang terjadi adalah Bob mencoba meloloskan diri. Namun faktanya Bob and the team berhasil dilumpuhkan, dan cairan emboli akan disuntikan ke tubuh milik Bob. Walaupun katanya sang ibu ada di markasnya, Noah tetap melakukan penyuntikan itu. Scene lalu beralih di mana Noah sedang perform, disaksikan oleh Rachel, Mia, Jared, bahkan Kim, ibu mereka. Lalu film ditutup dengan berita di media bahwa Grace dan Ashley adalah sahabat lama yang telah berkorban demi menyelamatkan bumi. Padahal Grace mati tertembak dan Ashley mati karena luka tusukan.